Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, gimana kabar hari ini? Saya berharap semoga sahabat Bawaslu selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini, podcast Bawaslu Riau akan membahas terkait dengan tema persiapan pengawasan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Kali ini ya tentunya saya tidak membahas tema ini sendiri. Saya ditemani oleh narasumber spesial. Beliau merupakan anggota Bawaslu Provinsi Riau, Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Bapak Amiruddin Sijaya, SPDMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya terima kasih Pak untuk menyempatkan hadir. Kita bahas tema di sini terkait dengan persiapan pengawasan dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak. Kita tahu Pak Amir ya, untuk nanti kan pada saat KPU dia menetapkan tanggal pada saat hari H pemungutan suara di 2024 mendatang, itu kan pasti kita tidak terlepas ya Pak dari catatan-catatan penting gitu. Dan Bawaslu Riau pun juga berhasil melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2020 kemarin. Nah kira-kira Pak, ada nggak catatan-catatan atau penilaian-penilaian Bapak terkait dengan pengawasan Bawaslu Riau di pemilu sebelumnya? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini kan sudah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara dalam ini KPU dan Bawaslu bahwa untuk penyelenggaraan pemilu itu tanggal 14 Februari 2024. 2024. Kalau kita berdasarkan Undang-Undang 7 ya kan tentang pemilu, maka tahapan pemilu itu sekitar 20 bulan. Maka insya Allah masuk pada bulan Juni. Ya, Juni tahapan mulai dari pendaftaran partai politik, kemudian verifikasi partai politik, lalu pendaftaran caleg sementara, kemudian caleg tetap, di situ juga berjalan daftar pemilih tetap, dan selanjutnya. Tentu kita sebagai penyelenggara, karena KPU itu kan mengeksekusi hal-hal yang bersifat administrasi. Dalam hal ini biasa kita sebut dengan leading sector. Jadi leading sektornya kita sebagai pengawas dalam hal menjamin kualitas kepemiluan, atau biasa kita sebut istilah quality assurance bahwa. Nah untuk kita tentu sadar bahwa baru-baru juga ditetapkan nama-nama KPU di level dan Bawaslu ya, Bawaslu di level nasional. Untuk Bawaslu 5 orang, lalu KPU 7 orang. Tentu ini kita akan sinergikan bagaimana mengikuti komando atau perintah daripada Bawaslu atau KPU nantinya. Tentu akan keluar PKPU tentang tahapan ya. Maka kita mengawasi berdasarkan tahapan tersebut. Kita tahu bahwa Bawaslu itu kan asas pengawasan itu kan pertama mengawasi berdasarkan tahapan program dan jadwalnya. Kita mengawasi berdasarkan itu. Kemudian kedua, mengawasi ada atau tidaknya syarat data dan dokumen nanti itu. Kemudian yang ketiga adalah sah atau tidaknya syarat data dan dokumen tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu adalah bagaimana pelaksanaan pemilu pada hari itu dilaksanakan secara terbuka ya, dan transparan, ya kan begitu. Dan juga yang kelima adalah hasil yang terbuka dan transparan. Jadi 5 kerangka kerja tersebut itu yang menjadi pedoman kita sebagai Bawaslu. Nah saya kira hampir kita pastikan tidak jauh beda ya antara pemilihan kemarin ya kan, pemilihan pilkada kemarin dengan pemilu sekarang. Meskipun memang tahun 2024 ini ada 2 kegiatan pemilu dan pemilihan
soalnya pilkada ya, tapi kita sering istilahkan yang pemilihan. Karena ada beberapa juga legislator kita tidak sepakat dengan istilah pemilihan itu. Harus sebut dengan pilkada. Oke lah, kita sebut dengan pilkada dan pemilu. Nah, tentu pemilu dulu pada tanggal 14 Februari tersebut tahun 2024. Nah, kita sebagai pengawas tentunya harus memperkuat atau merapatkan barisan. Kita sekarang sudah mulai rapat, kemudian briefing, kemudian monitoring, kemudian koordinasi rakor dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dalam rangka itu semua tadi, bahwa jangan sampai dikesani bahwa kita ini mindset pengawasan itu biasanya dipikir itu mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan dan sebagainya. Tetapi kita pada mindset mengutamakan pencegahan tadi. Pencegahan. Artinya keberhasilan Bawaslu kita mulai dari pusat berarti, kemudian provinsi dan kabupaten kota, keberhasilan bukanlah diukur dari seberapa banyak dia mendapatkan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, tetapi lebih ditamakan bagaimana dia juga mendahulukan aspek pencegahan tadi. Jadi kita cegah, ya kan, ya bukan seperti petugas yang menunggu di lampu merah kemudian dia bersembunyi begitu orang melanggar tiba-tiba dicegat begitu. Saya kira itu barangkali yang kita ini. Dan alhamdulillah kabupaten kota juga adalah orang yang punya pengalaman punya pengalaman dalam hal ini, karena mereka sudah pengalaman di pemilu ya, kemudian di pemilihan ini, pilkada ini, insya Allah tinggal kita bagaimana mengelaborasi aja lagi mengelaborasi regulasi-regulasi yang ada terkait dengan undang-undang pemilu, kemudian terkait dengan PKPU dan Perbawaslunya. Saya kira itu semua yang menjadi di samping itu juga tentu kita memperketat karena di samping ada 13 asas dari pemilihan tersebut, maka juga ada asas kesehatan dan keselamatan tadi. Iya. Karena memang perlu kan tantangan itu kan juga di sisi lain kan sekarang apalagi kita masih dalam kondisi COVID-19 ya. Kita juga belum bisa prediksi kira-kira bagaimana nanti di tahun 2024 apakah masih atau tidak kan seperti itu Pak ya. Terus kira-kira nih Pak, poin-poin penting ya terhadap penyelenggaraan kemarin nih. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan pelajaran untuk pemilu dan pemilihan nanti? Ya, saya kira kalau membahas itu kan lebar dan sangat luas ya. Coba kita men-stressing aja beberapa tahapan. Umpamanya tahapan verifikasi partai politik. Memverifikasi ini tentu tidak dia door to door itu. Jadi bagaimana prokes dilaksanakan tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada, koridor aturan yang ada. Nah, di situ pengawasan melekat oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU di Kabupaten Kota juga. Nah itu. Nah kemudian tentu ada regulasinya. Kalau tidak bisa ditemui bisa dikumpulkan. Bagaimana dia berkumpul tidak melanggar prokes tersebut. Bagaimana dalam verifikasi faktual door to door tersebut juga tetap kesehatan teman-teman juga bisa terjaga dan sebagainya, sehingga tidak terganggu kan begitu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengangkat ad hoc tersebut seperti Panwascam, PKD dan PTPS. Kalau teman-teman KPU itu PPK, PPS dan KPPS ke bawah. Itu juga sesuai dengan ya tadi umurnya bagaimana, ya kan? Apakah memenuhi syarat atau tidak, kemudian banyak lagi tentang syarat-syaratnya itu. Nah kemudian pendataan juga itu juga kemarin juga rentan karena ya itu tadi door to door juga. Kalau di pemilu itu istilahnya pantarli ya, panitia pendaftaran pemilih. Kalau di PKDP, petugas PPDP, petugas pemutaran data pemilih. Jadi di Pantarli ini juga bagaimana
mengangkat Pantarli ini berdasarkan basis RT RW. Artinya Pantarli itu di samping memenuhi kualifikasi yang diinginkan juga harus berbasis RT RW, bukan karena kekerabatan atau juga jangan sampai itu ada orang partai menjadi PPDP atau Pantarli karena boleh jadi terjadinya apalagi pendataan tersebut berdasarkan like and dislike itu berbahaya. Begitu dia suka orang itu dia data, begitu dia anggap ini bukan pendukungnya dia tidak data kan begitu. Itu juga menjadi potensi yang bisa menjadi perhatian teman-teman pada level pengawas kelurahan dan desa. Cuma memang kendalanya pada saat verifikasi faktual tersebut pengawas kelurahan dan desa kita kan cuma satu orang. Itu sementara Pantarli itu berbasis RT RW sesuai dengan banyaknya KTP. Bisa kita bayangkan kalau satu orang yang mengawasi satu kelurahan atau satu desa. Taruhlah TPS di situ ada berapa? Ada yang 200, ada yang 300. Coba teman-teman bisa bayangkan tuh bagaimana kita mengawasi. Sedangkan sedang yang mengawasi itu satu orang dalam 200 kan? TPS nanti itu kan pasti kewalahan. Nah nanti di situ akan muncul dibutuhkan partisipasi daripada masyarakat. Pengawasan partisipatif yang selalu kita sebutkan tersebut. Ya seperti jargon daripada Bawaslu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, bersama rakyat awasi pemilu. Nah itu. Jadi itu jargon-jargon, jadi kita awasi bersama rakyat, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu itu. Jadi itu barangkali terkait dengan itu. Nah kemudian pencalonan daftar caleg tetap tersebut kan sebelum tetapkan ada daftar caleg sementara DCS tersebut. Itu perbedaan mendasar di mana itu Pak antara sementara dengan daftar caleg tepat itu? Tetap jadi, ya? Tetap. Jadi kalau sementara kan ya baru diajukan sesuai dengan kehendak partai, tapi kan ada regulasinya. Umpamanya minimal ijazah LTA atau sederajat, ya kan begitu. Nah kalau dia usulkan ijazah SMP, tidak bisa, berarti ditolak kan, disuruh ganti dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kemudian syaratnya ada 30% perempuan. Nah, sementara dia usulkan itu, umpamanya setiap dapil kan beda-beda orangnya kan, jumlah DCS-nya. Umpamanya taruhlah Kota Pekanbaru untuk skala DPR provinsi 12 orang, ya harus dia usulkan 12. Nah minimal 30% perempuan. Nah kalau semua laki-laki semua ditolak itu. Dan juga ada urutannya. Umpamanya begini PKPU-nya. Kita juga harus mengawasi itu. Laki-laki harus perempuan nomor 3-nya itu. Atau laki-laki perempuan laki-laki. Atau perempuan laki-laki. Nah itu gitu. Tidak boleh laki-laki baru nomor 6 baru perempuan. Bisa. Dia harus itu. Jadi sudah ada regulasinya itu. Nah itu juga teman-teman awasi. Nah kemudian rawannya itu juga ijazah kan. Nah, makanya dilegalisir. Saya sudah katakan tadi bahwa pengawasan kita ada atau tidak adanya syarat data dan dokumen. Kemudian ketiga itu adalah ini sah atau tidak sahnya. Terkadang kan ada tapi ini tidak sah sebenarnya. Dia tidak dilegalisir oleh lembaga yang berwenang kan begitu. Umpamanya ijazah itu kan oleh sekolah yang bersangkutan atau dinasnya. Tidak mungkin di kantor camat ya kan, atau mungkin dia buat stempel sendiri buat di stempel itu kan boleh jadi juga. Maka memang Bawaslu itu mengawasi tempatnya ijazah kita turun berbagi itu. Kalau ada masukan, apalagi kalau ada masukan masyarakat, Pak, ijazah Pak Laude ini Pak SMA-nya palsu. Meskipun ijazah sarjananya asli, tetap kita cari ijazah SMA-nya itu karena syaratnya kan SMA. Kalaupun ada S1-nya, S2, S3 tidak ada masalah. Tetapi kalau ketika SMA-nya palsu maka dia tidak memenuhi syarat. Karena sebenarnya syarat SMA itu adalah persyaratan. Kalau ijazah S1, S2, S3 itu adalah syarat untuk mencantumkan gelar saja. Kalau umpamanya nama saya Amiruddin Sujai SPD MM. Ya kalau mau dicantumkan gelar SPD MM-nya perlihatkan
bahwa ada ijazah SPD-nya, tapi itu bukan syarat untuk masuk atau tidak ya. Tidak, ya. Syarat untuk dicantumkan namanya nanti gelarnya itu di APK alat prakampanye itu baliho, umbul-umbul spanduk atau di bahan kampanye pamflet, pamflet, leaflet, kemudian poster, kemudian apalagi bahan-bahan kampanye lain seperti gelas apa semua kan gitu. Jadi itu yang menjadi syaratnya itu. Lalu selanjutnya itu adalah masa kampanye. Kampanye gimana itu? Setelah tentu ada kampanye kan? Ya, pemaparan visi misi dan program agar dia dipilih oleh masyarakat. Jangan sampai terjadi apa di situ? Ada hasutan, ujaran kebencian, perusakan alat prakampanye, kan pidana semua itu kan, menghina agama, unsur sara tadi, kemudian apalagi tidak boleh menyinggung tentang dasar negara, ya kan begitu. Jadi ada beberapa hal yang dilarang dalam berkampanye, melibatkan anak-anak, kemudian melanggar, kita tambah lagi sekarang kan, melanggar proses prokes itu tadi, proses protokol kesehatan, ya. Nah itu kan jangan sampai berkerumun di situ, tidak pakai masker, kemudian tidak disediakan tidak disediakan hand sanitizer, nah, kan makanya bertambah itu bahan kampanye, kan ada item-item bahan kampanye itu bertambah lagi, boleh pakai membagikan masker, kemudian hand sanitizer, facial juga, kemudian apa namanya, kos tangan, sarung tangan, Pak. Sarung tangan. Itu boleh. Ada 4 item untuk prokes tersebut bisa. Nah, apa syaratnya menjadi bahan kampanye? Ketika ada di situ gambar partai, ketika ada di situ nomor urut caleg tersebut atau calegnya, kalau cuma dibeli di mana? Dibeli di pasar langsung dibagi-bagikan, tidak ada melekat identitas partai tersebut atau caleg, itu dianggap money politik. Nah, itu berbahaya itu. Jadi di kampanye banyak itu. Oke, baik Pak. Ini kan kemarin waktu kita kita kan juga pernah lihat juga berita tentang RDP antara Komisi 2 dengan Bawaslu juga KPU terkait dengan penetapan hari H pemungutan suara. Yaitu untuk pemilu kan di 14 Februari 2024 dan juga pemilihan atau pilkada itu dia di tanggal 27 November 2024 nih Pak ya. Nah, kira-kira untuk Bawaslu Riau sendiri nih Pak, kira-kira ada langkah strategis nggak sih yang akan Bawaslu Riau lakukan untuk menyikapi penetapan hari H itu? Jadi setelah disetujui oleh DPR usulan dari KPU 20 tanggal 14 Februari itu, maka praktis insya Allah tidak ada irisan yang berarti yang bisa saling mengganggu. Jadi makanya kenapa KPU, Bawaslu dan DKP waktu itu mendukung bulan Februari, karena ketika ditarik pada bulan Mei maka banyak tahapan. Ada beberapa irisan yang sangat bekerja keras nanti penyelenggara itu. Ya, jadi apalagi kita punya sejarah kelam ya. Ada penyelenggara yang meninggal. Ya, sampai hampir 1.000 kan. Nah, itu. Tidak peduli apakah dia KPPS, pengawas TPS dan polisi juga ada pengaman juga. Jadi karena kelelahan tersebut. Jadi itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi KPU dan Bawaslu RI ke depan, bagaimana mensiasati ini sehingga tidak jatuh lagi korban yang banyak seperti itu. Nah, kalau terus di Provinsi Riau, alhamdulillah kita itu Bawaslu Kabupaten Kota itu kan masa akhir jabatannya itu pada bulan Agustus 2023. Dan jadi masalah ini kalau umpamanya nanti tiba-tiba untuk mengeksekusi RA nanti tentu kita lihat pemetaannya apakah yang punya pengalaman atau yang baru-baru masuk. Tapi saya kira provinsi dalam hal ini dan RI saya kira tidak mau gegabah dalam hal ini, tentu orang-orang pengalaman. Cuma kan kita tidak mau berandai-andai kan begitu. Artinya untuk tahun ini Bawaslu Provinsi Riau khususnya itu pada bulan September ada 3 pimpinan kita yang sudah habis masa jabatannya, kemudian
tentu orang baru ataukah dia masih ikut lagi tes, tidak tahu kita. Kemudian 2003 bulan Juni itu juga sudah habis masa jabatan, tentu juga cuma bisa mengawal sampai di situ saja kalau tidak mendaftar atau diperpanjang masa jabatannya. Ya. Jadi saya kira itu yang ini kalau kita kabupaten kota berkaca dari kemarin, alhamdulillah teman-teman dari segi aspek pengawasan, kemudian penindakan pelanggaran, kemudian sosialisasi, kemudian mediasi, saya kira alhamdulillah lumayan bagus. Jadi kita optimis kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Bawaslu provinsi maupun di Bawaslu kabupaten kota itu. Oke. Itu kan pasti juga akan ada apa ya, irisan apa ya antara tahapan pemilu dengan tahapan pilkada ya. Kemungkinan kan pasti di tahun 2023 mendatang. Itu akan menjadi kendala nggak sih Pak? Atau hambatan nggak sih untuk pelaksanaan itu sendiri? Saya kira bisa disiasati itu, bisa dikerjakan umpamanya mungkin kita beririsan pada sengketa. Ya. Ketika pemilu sudah masuk hari hanya kan ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, masuk tahapan pencalonan, ya kan begitu. Itu saya kira bisa dibagi karena tidak semua pimpinan atau komisioner berkonsentrasi di situ. Tentu ada pembagian, umpamanya ada yang menguasai tentang ini, ada yang ikut di Mahkamah Konstitusi, ada yang memberikan keterangan. Kalau KPU kan memberikan jawaban terkait dengan permohonan. Kalau kita Bawaslu itu memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan, bukan berdasarkan opini atau pendapatnya, tapi hasil pengawasan. Makanya pengawasan itu betul-betul dimiliki oleh Bawaslu karena itu menjadi dasar bagaimana untuk ini. Jadi saya kira tidak terlalu ini, dan itu saya kira juga sudah dipertimbangkan oleh KPU RI dan Bawaslu serta stakeholder lain, DPR dan pemerintah. Mudah-mudahan saja. Jadi setahun ini memang sudah masuk nanti tahun-tahun politik ya, tahun-tahun politik, sehingga memang hingar-bingar diskusi di media sosial kita atau di televisi, radio dan surat kabar serta media-media yang lain itu pasti sudah menjadi perbincangan sehari-hari, termasuk di warung-warung kopi. Apalagi juga sekarang kan kita juga udah tahu ya, apalagi masyarakat, baik media, itu pun juga pasti mereka menganalisa siapa nih kira-kira yang akan menjadi orang nomor 1 DRI nanti. Itu kan pasti analisanya, sekalipun nanti di pemungutan suara itu kan nanti di tahun 2024. Tapi sekarang memang untuk di media atau di obrolan-obrolan di masyarakat pasti sudah terdengar lah siapa nih kira-kira akan menjadi. Tapi kan untuk kita sendiri kan pasti akan lebih fokus bebenah Pak ya terkait dengan pengawasan kita untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu nanti. Nah terus gini Pak, tadi ya kita berkaca juga kepada masa-masa kemarin yang dimana ya banyak juga penyelenggara pemilu yang gugur lah dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan pemilu, baik di PTPS atau tingkat baik pengawasan ataupun di tingkat penyelenggara itu sendiri. Nah, kira-kira Pak untuk kedepannya apa tantangan bagi penyelenggara pemilu kedepannya untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan nanti? Saya kira memang aspek yang bersifat kesehatan itu diperhatikan. Kalau kita syarat menjadi ad hoc itu kan umurnya paling kurang 25 tahun di pengawas TPS, PKD, panwascam ya. Kalau di TPS itu, di KPPS itu syaratnya 17 tahun. 17 tahun. Jadi lebih praktis, lebih mudah lah. Nah, memang ada dilema juga ya kalau punya syarat untuk menjadi ad hoc itu harus melampirkan surat keterangan dokter yang notabene harus rumah sakit ini lalu berbayar berapa ya kan, harus mencantumkan apalagi surat keterangan bebas apalagi kejiwaan itu kan, sementara dia punya gaji berapa itu kan juga tidak seimbang antara persyaratan dengan pendapatan sekarang itu. Tapi kemarin disiasat oleh KPU, teman-teman KPU itu ya surat keterangan sehat dari puskesmas saja, puskesmas ya kan. Tapi itu kan tentu dokter di puskesmas itu melihat juga secara fisik kan begitu. Jadi
ini perlu diperhatikan sekira aspek kesehatan. Kemudian beban kerja di KPPS itu kan ada 7 orang, 9 orang dengan pengawas TPS tersebut, artinya pengaman. Jadi itu juga harus berbagi, jangan sampai beban kerja itu ditumpuk kepada 1 atau 2 orang saja. Akhirnya itulah menjadi stres, kemudian lelah, di samping itu kesehatannya tidak memungkinkan, itu bisa menimbulkan kematian seperti yang kemarin tadi. Nah, jadi itu barangkali perlu diperhatikan juga. Nanti kita akan briefing juga Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan ke Panwascam agar ini diperhatikan. Nah, kemudian saksi-saksi partai juga jangan terlalu menolkan barangkali ya. Kan terkadang teman-teman partai itu mendesak agar mendapatkan C1 atau C hasil istilahnya sekarang ya. Kalau kemarin kan C1, sekarang C hasil itu untuk disalin dari plano itu ke C hasil salinan itu. Itu terkadang juga tekanannya luar biasa, karena boleh dibayangkan jika nanti kita tidak tahu partai politik sekarang kan, karena kan banyak partai politik baru ini. Nah, itu kalau 10 saja berapa lembar disalin itu, lalu dia minta itu hari juga, sudahlah dia capek sudah menghitung, kemudian begadang, kemudian juga fisiknya bagaimana, di masa-masa pandemi juga itu. Tapi alhamdulillah juga ada namanya Sirekap ya. Jadi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi oleh KPU itu membantu itu menjadi data sanding nanti ketika teman-teman KPU secara bernyanyi melakukan pleno baik di kecamatan maupun di kabupaten itu. Jadi itu yang menjadi alat sandingan. Jadi itu yang kita perhatikan, konsen dari kesehatan tersebut. Itu kan dari aspek kesehatan ya, Pak. Kita kan sebagai penyelenggara pemilu kan tidak terlepas dari etik ya, apalagi kita kan sebagai pengawas itu kan tidak terlepas dari kayak kita punya pedoman dan rambu-rambu lah yang menjadi etika penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu itu sendiri, Pak. Kira-kira aspek-aspek kode etik apa yang harus kita perhatikan, Pak, dalam penyelenggaraan pemilu nanti? Jadi kalau kita kan, kalau kode etik itu kan DKPP itu, kalau kita bicara kode etik tidak bisa terlepas dari DKPP. DKPP itu membagi kode etik itu menjadi 2, yaitu bekerja integritas, kemudian profesionalitas. Kalau integritas itu terkait dengan mandiri, jujur, adil, dan akuntabel. Nah, itu hal yang bersifat integritas. Jadi itu yang bersifat integritas. Kemudian profesionalitas itu tadi berkepastian hukum, tertib, teratur, apalagi efektif, efisien, profesional, aksesibilitas, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Yaitu aspek profesionalitas. Nah, integritas itulah tadi mandiri. Jangan sampai dia disetir oleh kekuatan tertentu. Jujur, di apa yang dia perbuat itulah yang dia katakan. Kemudian adil, tidak bersebelah, ya kan, sesuai dengan porsinya. Akuntabel, ya kan, bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi itu yang membuat integritas. Tapi DKPP itu ya ketika ada juga kealfaan, itu juga merupakan ranah, karena kita kan pelanggaran, kita kan ada pelanggaran kode etik, ya kan, pidana juga, ya kan, ada apalagi ya itu tadi kode etik dan pidana. Kan begitu. Pelanggaran administrasi bisa diperbaiki, kan begitu. Jadi itu teman-teman. Nah, jangan sampai karena alhamdulillah, bukan alhamdulillah tapi dilihat daripada resistensi teman-teman untuk dilaporkan, karena kan siapa saja bisa melapor, masyarakat. Yang penting memenuhi syarat tadi, syarat formil dan materialnya. Nah, jadi itu teman-teman bisa perhatikan. Dan kalau terkait dengan integritas, saya kira tidak ada tawar-menawar ya, karena kita penyelenggara, kita harus memberikan quality assurance seperti yang saya katakan tadi, garansi kepada teman-teman partai politik bahwa kita penyelenggara ini adalah milik semua partai politik, ya kan.
partai politik itu adalah peserta kalau di pemilu. Kalau di pemilu kan pesertanya kan partai politik. Tapi kalau di pilkada itu pasangan calon itu yang jadi pasangan calonnya. Tapi kalau di presiden itu tadi pasangan calon. Itu. Jadi karena pemilu kan ada 5 kota ya. Presiden dan wakil presiden, kemudian DPD, DPR RI, provinsi, kabupaten kota. Ada 5 kotanya itu, jadi 5 peserta. Nah itu semua menjadi peserta pemilu nantinya. Jadi jangan sampai ini meskipun kita tidak bisa pungkiri ada dari Bawaslu dan KPU yang diberhentikan secara tidak hormat karena terkait dengan kode etik tersebut. Baik, tadi kan kita adalah dari sisi aspek kesehatan dan juga aspek etik ya. Itu kan berarti kan menyinggung persoalan pelanggaran nih Pak. Nah, untuk berbicara masalah pelanggaran, kira-kira potensi-potensi apa dalam pandangan Bapak nih ya untuk nantinya pelaksanaan pemilu dan pemilihan atau pilkada di tahun 2024 mendatang. Kira-kira potensi-potensi pelanggaran itu yang akan ada itu akan seperti apa Pak kira-kira? Jadi pelanggaran itu kan ada dari peserta, ada juga dari penyelenggara. Ya. Nah kemudian tentu Bawaslu tidak bekerja sendiri. Ya. Di situ ada teman-teman KPU, kepolisian. Kalau kepolisian kan dan kejaksaan kan berada di sentra Gakumdu di kita ya. Nah kemudian Satgas COVID. Jadi senantiasa kita berkoordinasi dengan Satgas COVID tersebut karena ini jangan sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan ya kan menyebarnya penyakit tersebut sehingga membuat tidak bisa terkendali muncul tempat-tempat penyebaran yang baru kan begitu. Itu juga bisa berbahaya. Dulu kan ditunda sampai 3 bulan penundaan itu bahkan keluar perpu karena tidak bisa terkendali itu. Sekarang alhamdulillah resistensi itu kan kita bisa baca karena hampir 80-90% sudah tervaksin. Pertama dan kedua bahkan sekarang menuju ke booster ini. Lalu tingkat gejalanya juga sekarang sudah agak ringan ya. Ringan dibanding dengan masa pandemi kemarin. Jadi saya kira tetap kita optimis bahwa kita semua sama-sama tidak bisa karena negara ini terlalu luas, negara ini terlalu banyak orang, maka tidak bisa segala persoalan itu diserahkan kepada satu instansi, dinas atau lembaga atau kelompok tertentu saja. Tapi ini adalah merupakan kerja-kerja kolektif yang terorganisir, yang terpantau serta terkomunikasikan. Jadi itu. Nah, kemudian saya kira di Bawaslu, saya kembali ke Bawaslu itu kan banyak divisi kita di situ. Ada divisi pengawasan, pencegahan kan, dan hubungan antar lembaga, ada divisi sengketa, ya kan, ada divisi penindakan pelanggaran, ada divisi sumber daya manusia dan organisasi, ada divisi hukum, humas dan data informasi. Nah, terkait dengan divisi kita ini, divisi hukum ini, tentu kehumasan kita harus jalan. Maksudnya informasi sudah kita briefing kabupaten kota bahwa media sosial mereka harus aktif, kemudian bagaimana pemberi informasi PPDP mereka bisa bersahabat, betul-betul dia bisa memberikan informasi secara cepat berdasarkan kriteria 4 kriteria informasi itu berkala serta merta, apalagi tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Kalaupun dikecualikan tentu kita harus jangan langsung ini dikecualikan Pak. Kita tetap sertai dengan penjelasan yang elegan kepada masyarakat sehingga merasa puas bahwa ini alasannya sehingga dia dikecualikan dan sebagainya. Saya kira itu barangkali. Untuk kita sendiri Pak, untuk be aware ya, untuk persiapan nanti ya, bagaimana nih Pak untuk Bawaslu Riau sendiri khususnya untuk sebagai persiapan lah Pak ya, untuk menghadapi ya potensi-potensi pelanggaran yang nantinya akan terjadi pada saat baik di tahapan pemilu maupun di pilkada nanti. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan nih Pak? Oh iya, jadi insya Allah dalam waktu dekat ini, dalam dekat teman-teman kita akan roadshow ke teman-teman partai politik. Teman-teman partai politik ini sudah kita bicarakan di tingkat pimpinan. Teman-teman KPU sudah jalan itu. Partai politik
apa, tapi kita menunggu dulu rakornas dulu, apa arahan daripada pimpinan yang baru kita atau arahan ini baru kita kepada teman-teman partai politik. Karena partai politik seperti kata Max Weber itu adalah anak-anak demokrasi, kan begitu. Mereka yang berkontestasi, mereka yang berkompetisi dalam hal ini. Jadi bagaimana bisa berkompetisi secara sehat, seperti ini regulasinya, ya kan begitu. Kita kan mengharapkan bagaimana legislator kita, ya kan, yang duduk mewakili aspirasi masyarakat itu yang sesuai dengan yang berkualitas tadi, ya kan begitu. Jadi itu internal teman-teman partai. Tapi kita roadshow dulu, silaturahim kepada teman-teman partai politik untuk menjelaskan bagaimana kesiapan Bawaslu menjelaskan itu. Kemudian menjalin silaturahim tersebut tentu agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan tidak ada hambatan-hambatan baik secara teknis maupun secara psikologis, saya kira itu. Oke. Kita kan tahu Pak, dari segi penyelenggaraan itu kan pelanggaran itu kan banyak, dari segi banyak jenis pelanggaran ya Pak. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu yang menjadi fokus utama sendiri itu pelanggaran yang seperti apa sih Pak untuk Bawaslu sendiri? Kemarin kan yang dominan itu seperti money politik. Money politik, kemudian ada juga apalagi perusakan alat peraga kampanye kalau tidak salah. Tapi itu yang money politik itu. Kemudian pelanggaran terkait dengan mutasi. Kemudian pelanggaran oleh petahana yang menggunakan anggaran atau menggunakan fasilitas negara, ya kan begitu. Lalu selanjutnya itu adalah itu tadi isu tentang SARA tadi. Kita kan ini beragam karena memang tidak bisa dipungkiri dalam kampanye itu kan terkadang yang mau dimunculkan itu ada ikatan-ikatan di samping pragmatis juga ikatan sosiologis tadi. Pragmatis yang mana ya karena saya pernah membangun jalan di sini, saya pernah memberikan bantuan langsung tunai ke sini, ada dana bergulir, ada unit usaha, buat taman atau buat tempat-tempat olahraga dan sebagainya. Nah kemudian ikatan sosiologis tentu ya itu tadi ikatan karena kita satu alumni, karena kita satu agama, karena kita satu kampung, karena kita satu ormas dan sebagainya. Ini yang menimbulkan potensi untuk pelanggaran pidana. Oke lah, tumbuhkan keyakinan bahwa kita ini memperjuangkan aspirasi dia, tapi jangan sampai menghina, jangan sampai menghasut, jangan sampai ada ujaran kebencian di situ sehingga terjadi atau muncul istilah unsur pidananya muncul. Itu jadi itu yang menjadi fokus. Tapi alhamdulillah kita terkait dengan money politik itu kita ada dulu kemarin patroli money politik. Jadi kita laksanakan pada hari tenang tersebut. Karena ada 3 hari tenang itu ya. Jadi 3 hari sebelum hari H kan itu ada hari tenang. Di situ pembersihan alat prakampanye, kemudian kita patroli jangan sampai ada istilahnya serangan fajar kemudian ada juga serangan subuh, ada juga serangan duha, macam-macam itu untuk mempengaruhi pilihan. Memilih atau tidak memilih orang-orang tertentu. Itu yang kita barangkali saya kira seperti itu yang menjadi fokus kita nanti ke depan. Dan saya kira ini berjalan dengan laporan masuk ke masyarakat sehingga kita butuh masukan dari masyarakat. Baru-baru kan kita adakan sekolah kader pengawas partisipatif. Nah itu kader-kader kita sudah banyak itu. Tapi itu pasti juga belum cukup karena kita sadar ada keterbatasan jumlah personel kita, keterbatasan waktu dan tenaga kita, keterbatasan anggaran, keterbatasan jangkauan sosialisasi sehingga butuh partisipasi daripada masyarakat ini. Itu saya kira. Oke Pak. Kira-kira memang untuk pengawasan itu kan tidak mungkin Bawaslu itu bekerja sendiri Pak ya. Itu kita perlu nggak sih Pak mitra-mitra pengawas baik dari lembaga masyarakat atau NGO terkait. Jadi maksudnya ini apakah kita perlu Pak untuk bermitra dengan masyarakat dalam hal pengawasan nanti? Jadi pengawasan itu kita kan ada divisi pengawasan dan
hubungan antar lembaga. Jadi ya itu dipentingkan hubungan antar lembaga, karena hubungan antar lembaga ini nanti sadar itu kan begitu. Karena kita harus merekrut pertama ya mungkin terkait dengan tokoh masyarakat, kemudian paguyuban, organisasi kemasyarakatan, pemuda tadi, keagamaan, kemudian juga teman-teman mahasiswa ya kan begitu. Saya kira segmen-segmen seperti inilah yang kita butuhkan ya kan dalam rangka menggenjot kualitas demokrasi kita ini, karena semakin sedikit pelanggaran dalam pemilu atau pemilihan atau pilkada tadi itu, maka semakin bagus kualitas demokrasi kita ini. Ya, baik. Tadi juga kita udah banyak maksudnya udah banyak yang kita bahas terkait dengan aspek penyelenggaraan pemilu, terus menyikapi potensi-potensi pelanggaran yang nantinya yang berfokus pada politik uang nanti kan untuk masyarakat, nantinya itu akan menjadi pembelajaran kita ke depannya. Pak Amir, kira-kira untuk closing statement, Pak, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan nih terkait dengan pembahasan kita hari ini? Oh ya, jadi gini, ada yang salah terkadang dengan pengawasan kita dan masyarakat. Terkadang kita menganggap bahwa pengawasan itu adalah sampai pemilihan. Padahal yang sangat penting diawasi itu biasanya pasca pemilihan itu. Bagaimana rekapitulasinya, bagaimana mengamankan suara itu, kan begitu. Jadi masyarakat terkadang ketika hingar-bingarnya ketika sudah pencoblosan sudah selesai. Padahal kan terkadang yang lebih perlu diawasi itu setelahnya itu. Nah itu jangan sampai habis tenaganya setelah pemilihan tersebut, padahal pada saat pemilihan itu, padahal setelahnya itu perlu diawasi. Nah saya kira tidak ada lembaga, sebagai closing statement, tidak ada lembaga yang bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama. Ya, tanpa kerjasama daripada masyarakat ini. Karena jangkauan kita terbatas, tadi dana kita terbatas, orang kita terbatas, waktu kita terbatas, sehingga butuh partisipasi masyarakat. Artinya apa? Semakin bagus kualitas demokrasi itu, maka semakin punya potensi untuk menghadirkan wakil-wakil yang baik, baik di legislator atau legislatif maupun di pemerintahan atau yang disebut kita dengan eksekutif. Saya kira ayo kita sama-sama mengawasi ini supaya tinggi, kita harapkan di samping partisipasi pemilih tinggi, partisipasi pengawasan juga kita harapkan tinggi. Saya kira demikian. Oke, baik. Sebenarnya banyak juga yang mau kita bahas di sini, Pak ya. Cuman karena terkendala waktu kita di sini, ya mudah-mudahan nanti di podcast selanjutnya kita bisa juga bahas terkait dengan kita kupas tuntas ya, baik dari tahapan maupun pelanggaran-pelanggaran secara rinci atau detail. Terima kasih banyak Pak Amir waktunya bersama kami di podcast Bawaslu Riau. Ya dengan harapan di sini pertemuan kita, obrolan kita bukan hanya sampai di sini aja, Pak. Ya pasti banyak hal-hal yang akan kita bahas dan juga akan ini menjadi edukasi untuk masyarakat sendiri tentunya, karena ini kan akan dilihat oleh masyarakat luas bahwa kita tuh juga punya persiapan, sekalipun memang hari H ini kan pemilu masih lama ya, tapi memang kita sudah punya prepare untuk persiapan baik di tahapan maupun nanti di pemungutan suara nanti. Terima kasih banyak Pak waktunya. Dan juga kepada sahabat Bawaslu, kita juga pasti butuh nih topik-topik menarik yang akan kita bahas di podcast Bawaslu Riau. Nanti tinggal ini aja ya, tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak sahabat Bawaslu. Dari podcast Bawaslu Riau, saya Lawade Muhammad Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.